Halo, oke, sudah mulai ternyata. Baik, kali ini review ya sedikit tentang alur dan pedoman dua aja sekaligus ya, biar lebih cepat. Baik, yang pertama alur ya. Di sini saya mendapatkan file ini dari grup GCR di mata kuliah Metopen, metode penelitian ya, yang diampu oleh Bu Santi Suciningtyas. Baik, yang pertama ya ada berapa nih? Satu, dua, dan seterusnya. Melakukan registrasi dan pembayaran biaya skripsi di Bank Jateng. Untuk biaya, angkatan saya itu berbeda mungkin dengan angkatan yang akan datang ya. Jadi nggak usah heran aja ya. Baik. Kemudian menyerahkan bukti pembayaran ke bagian keuangan untuk memperoleh map yang berisi buku pedoman penyusunan skripsi, formulir pengajuan judul, kartu konsultasi, kartu hadir seminar, dan biodata, serta belangko KRS. Ini bagi yang belum ya. Belangko KRS ini nanti biasanya ada 4 mata kuliah nih. Kalau yang di semester 7 ya. Ada 4 mata kuliah kalau nggak salah ya. Nanti ditambah dengan skripsi. Jadinya ada 5 ya. Kemudian kalau misalkan terlambat atau ada di semester 8 ya KRS-nya itu untuk semester 8 full untuk skripsi aja sih. Ya kurang lebih begitu. Kemudian menyerahkan stop map kepada Kaprodi disertai berkas-berkas yang harus diserahkan sebagai persyaratan pengajuan mata kuliah skripsi. Nah, tadi pengajuan mata kuliah skripsi di mana ini nanti ngisinya di KRS juga. Sebagaimana lampiran surat biaya skripsi. Untuk surat biaya skripsi itu di video sebelum-sebelumnya juga udah ada ya. Setelah mendapatkan 2 dosen pembimbing, maka judul harus dikonsultasikan ke dosen pembimbing 2 dulu, baru ke dosen pembimbing 1. Nah, pas kedua dosen itu, kita harus membawa belangko judul dan 5 jurnal, rujukan, masukan dalam satu map. Ya, ini ya, kalau nggak salah, minimal itu kita pengajuan tuh 3 judul. Nah, sebagai contoh misalkan ya, judul pertama itu tentang kita coba ini dulu apa namanya pemasaran misalkan ya satu pengaruh ya misalkan itu sih kebanyakan ya pengaruh harga terhadap gitu terhadap keputusan ya pembelian. Nah itu misalkan contohnya ini ya satu. Nah dua misalkan apa ya diskon atau potongan harga ya. Kemudian yang ketiga, ini tadi dua ya. Ini yang ketiga, misalkan eh, harga ya sama ya. Misalkan walaupun harga tapi Y-nya kita ganti minat beli. Nah, kurang lebih kayak gini. Misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gini. Tapi ini kok sama ya? Ya misalkan ini aja nggak apa-apa. Kita ulang lagi pembelian ulang ya. Misalkan ya gini contohnya aja. Jadi nanti kita harus nyari jurnal ini A, B, C, D, E. Ini 5. Maksudnya 5 jurnal tuh ini 5 jurnal ya. Punya siapa? Misalkan punya Yoko tahun berapa gitu kan. Tahun misalkan 2010 punya siapa dan seterusnya ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini per apa namanya? Per jurnal ya 55 misalkan kayak gitu sih misalkan ya. Ini untuk yang pemasaran itu maksudnya kayak gitu. Kenapa harus 5? Ya nanti akan tahu sendiri jawabannya di bab kedua dan bab berapa ya? 4 ya. Iya bab 4. Kurang lebih kayak gitu. Ini yang contohnya pemasaran. Kalau yang MSDM banyak ya. Kemarin contohnya kan ada tuh kebanyakan MSDM. Kurang lebih kayak gitu sih. Setelah ACC judul oleh kedua pembimbing, maka dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian atau proposal dimulai dari bab 1 sampai 3, kuesioner dan juga daftar pustaka. Nah, jadi misalkan tadi judul ini yang keterima oleh dosen misalkan ini nih.
ini hilang nih. Ini aja Mas, ini aja. Nah, sekarang ini berarti ini yang dipakai. Ya, bentar ini kok judulnya kayaknya simple banget ya. Cuman X1 terhadap Y. Nah, mungkin kalian bisa nambahin sendiri berapa X terserah. Mau 5, mau 6. Ya, terserah. Oke. Jangan banyak-banyak sih sarannya. Gitu aja. Nah, tadi ya, udah setelah di ACC, tadi ini misalkan udah di ACC ini judul yang pertama, oke lanjut. Nah, kemudian proposal diajukan ke bimbing 2 dahulu, setelah ACC baru ke bimbing 1. Ya, maksudnya bikin apa namanya proposal yang dimulai dari bab 1 sampai ini habis ya. Kalau ini udah diajukan ke bimbing 2 di ACC, baru maju lagi ke bimbing 1. Tapi di mana-mana kalau kita udah nggarap bab ini sampai sini, ketika masuk ke bimbing 2, pasti ada revisinya. Dia revisi, pasti itu. Ya, kita kan nggak ada yang sempurna, jadi pasti ada revisi, revisi, dan revisi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan banyak revisi. Itu tadinya kita berusaha ya. Kemudian apabila sudah di ACC semua, maka dilanjutkan dengan mendaftar seminar usulan penelitian atau sempro. Ya, udah sih semua nih kita mendaftar seminar usulan penelitian. Biasanya kalau apa namanya udah semua. Jadi teman-teman udah apa namanya udah selesai semua nih. Nanti biasanya ada pemberitahuan kayak apa namanya. Sebentar kita coba cari dulu. Nih, dosen membimbing nih. Jadi waktu itu berurutan ya dari bulan September, Oktober dan seterusnya. Misalkan di sini nih. Jadi setiap yang sudah mengajukan judul nanti akan dapat ini kayak gini. Ya, udah judulnya udah di ACC, judulnya dari saya nanti kayak gini. Punya ini siapa, namanya siapa, judulnya ini, nanti bimbing satunya siapa, bimbing doanya sini siapa. Jadi semuanya akan dapat bimbingnya ya. Dan itu bertahap. Oke. Kalau bisa cepet-cepetan ajuin judul lah. Ya, ya pokoknya gitu ya. Kemudian apa lagi tadi ya? Oke. Udah ya, oke. Jadi ini catatan yang kemarin itu saya berarti pertengahan Oktober itu sudah akses judul. Coba kita lihat tanggalnya ya. Jadi Oktober kemarin itu di sini ya. Pertengahan itu antara sekitar 10 sampai 17 ya, 2 minggu ini udah mengajukan judul. Nah, di sini awal bulan November itu sudah mengajukan proposal. Ya, udah mulai mengajukan proposal. Jadi gampangnya di antara 24 sampai 31 itu udah nyebar apa namanya kuesioner atau mencari permasalahan di objeknya atau subjeknya ya. Subjek di objek penelitiannya. Nah, nanti penggarapannya mungkin sekitar ya secepatnya ya, seminggu-seminggu. Ini 1 bab, ini 2 bab, ini 3 bab. Berarti 3 minggu lah misalkan. Nah, terus apa sistem mereka harus sesuai dengan yang berlaku ya dia soalnya ya. Maksudnya pedoman. Nah, di sini makanya di sini diwajibkan untuk membaca buku pedoman penyusunan skripsi yang hanya dibaca 10 menit selesai. Ini sistematikanya untuk bab 1 sampai bab 3 ya kayak gini di bagian daftar isinya. Ya, ini di daftar isi kayak gini. Misalkan kayak gini ya. Sekarang kita coba cek di pedomannya. Oke, di pedomannya ini dia. Ini pedomannya. Pedoman penyusunan skripsi. Oke, ini kata pengantar. Kita coba cari yang apa namanya lebih cepat. Ya, persyaratan kemarin sudah, prosedurnya juga udah. Yang ada ngumpulin sertifikat itu ya udah kan. Ini komponen oke. Ini cover nih. Bentar ya, bagian awal itu untuk sampul warna kuning memuat judul bla 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 ya kan. Nah, maksudnya kayak gini. Kita coba cek kayak apa ya? Hmm, ini ini maksudnya. Ah, ini kan ini muat judul, ada logonya, ada usul penelitiannya oleh siapa, nama dan NIM-nya, terus apa namanya? Prodinya ya kan sama tahunnya jangan lupa. Mm-mm. Jadi waktu itu tuh kenapa ini dilingkarin? Karena revisinya waktu itu kan masih tahun 2021. Sekarang kan sudah
2022. Jadi ya memang harus dirubah ininya 2022 nanti menyesuaikan dengan tahun kita hidup. Iya, maksudnya kita berada gitu. Masa Itan ini tahunnya 2021 berarti selesai kemarin dong 2021. Ya nggak gitu. Ya, oke. Itu sampul dan seterusnya ya. Oke, lah, oke, oke. Bagian utama ini judulnya nih. Judulnya harus rata tengah. Ya, tadi contohnya ini judulnya. Ini rata tengah ya. Oke, rata tengah. Terus apa lagi tadi? Eh, ini latar belakang nanti ya. Belakangan aja nanti. Hipotesis. Hipotesis jika ada. Kalau punya saya ini ada berapa hipotesis? Ini X1, X2, X3, X4. Ada 4X ya kan. Berarti karena ada interveningnya, berarti kali 2, 8. Ada 8 hipotesis ditambah dengan ini, kepercayaan. Kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Berarti total yang ini ada 9 hipotesis. Apakah benar? Iyalah, kita coba cek dulu. Apakah ada 9 ya? Hmm, oke, Sempro, bukan, ini proposalnya, ini bimbing satu. Nah, ini misalkan udah ke bimbing satu ya, udah selesai nih. Misalkan ini, kita coba cari cek dulu. Langsung aja, hipotesis. Nah, iya ini, hmm, ke bawah. Banyak banget ya ininya. Nah, oke, oke, ke bawahnya mana nih? Hmm, judulnya itu hipotesis ya ada di sininya. Bukan. Pengembangan, nah ini dia nih. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, X1, ya kan, quality information terhadap keputusan pembelian. Ya, ini kedua, ini X3, yang ketiga, ini X4, ini yang keempat. Nah, ini nih. Ini 5 nih, ya kan. Ini beda nih. Ini yang tadinya di mana? Ini melalui ini ya. Jadinya di posisi keberapa? Ke kelima. Tapi ada mahasiswa yang ininya naruhnya di tengah-tengah. Maksudnya kayak pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian dengan ininya hilang, misalnya misalkan kayak gini nih, ini nggak ada nih, yang hidup ini nggak ada, jadi quality information itu diganti menjadi kepercayaan. Itu ada yang kayak gitu. Kalau saya sih yang terakhirnya itu taruh di bawah ya, di 9 itu. Ini 6, 7, 8, 9. Nah, ini maksudnya ini. Jadi ini ke sini ya kayak gitu. Oke, coba cek lagi. Metode, jenis sumber data, dan lainnya nanti itu terpisah ya pembahasannya. Nah, daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka. Saya ada nggak daftar pustakanya? Ada kok. Ada. Mana-mana ini dia. Ini daftar pustakanya. Jadi untuk daftar pustaka memang kudu harus urut. Jadi ada yang pakai Mendeley, ada yang manual. Kalau Mendeley mungkin lebih enak ya, otomatis ya. Nanti ada caranya, jadi terpisah kontennya. Ya, ini harus berurutan, maksudnya ya harus berurutan sampai yang terbesar Z atau ya mendekati Z atau Y. Tapi daftar pustaka ini mungkin bisa nambah ketika nanti maju ke bab 4. Ya, di bab 4 kan juga ada penjelasan lagi. Nanti daftar pustakanya nambah lagi. Oke, kuesioner jika ada. Oh ya, kuesioner saya juga ada. Jadi dimasukkan dalam lampiran ini ya. Ini kuesionernya. Nah, ini identitas respondennya sama pernyataan khusus ini beda ya. Tergantung ya. Ini yang memuat ini X1-nya, X2, X3-nya, X4-nya, ini variabel Y-nya, tambah variabel Z-nya. Jadi ada 6 variabel yang jadi kuesioner ya, untuk garap bab 4 ya, dia untuk menggarap bab 4. Kemudian, apa lagi di sini? Ya, jadi kuesioner sudah. Nah, kita coba di sini bagian sistematika penulisannya. Pertama,
Di sini halaman sampul berisi cover skrip dengan bentuk tulisan yang piramida terbalik. Piramida terbalik itu kayak gimana? Coba kita cek dulu tadi. Ya, eh, ini nih. Nah, ini nih. Ya, misalkan ini saya copy dulu ya. Tak taruh di sini. Nah, ini kan judulnya. Maksudnya ini. Maksudnya piramida. Kan piramida kan begini segitiga kan. Piramida terbalik itu ya begini. Cara baliknya gimana nih? Oh, ini. Oh iya, nah begitu maksudnya. Hmm. Jadi kan dari luas dulu ya kan di sebelah sini lama-lama mengkerucut mengecil ya kan kayak gini. Kalau kayak gini kan enggak. Loh ini kan kelihatan ini katon ini ketok ini ketok. Itu piramida terbalik. Jadi kayak gitu untuk masalah judul. Dan itu berlaku untuk pembahasan dari bab 1 sampai bab seterusnya ya. Jadi apa namanya pengetahuan dulu latar belakang kan di situ kan berarti kan besar kan luas kan nanti udah lama-lama mengerucut ya mengerucut mengerucut untuk eh, di bab empatnya di bab 4 kan kita udah mulai nguji-nguji ya begitu kemudian apa lagi di sini oh iya lambang sudah jelas pasti nama juga udah ada identitasnya udah ada alam persetujuan dan pengesahan iya ada. Coba ya, di sini kan ada halaman apa tadi? Ini halaman pengesahan. Jadi, nanti kan ketika maju bimbingan itu ke bimbing 2 dulu nih. Kalau udah di ACC udah dapat tanda tangan, baru maju ke bimbing 1. Revisi lagi, ya lagi, pokoknya sampai selesai. Jadi kalau ini sudah tanda tangan ACC, kan udah bener nih, minta tanda tangan lagi di sini ke bimbing 2. Jadi kedua-duanya udah ada tanda tangannya, berarti kita proposalnya sudah siap untuk dipresentasikan atau eh, seminar ya, untuk seminar proposal sempro. Ya, kemudian oke itu nanti saja. Mm-mm. Abstrak kan abstrak itu bikinnya nanti kalau udah selesai di bab 45 ya. Kalau udah selesai bab 45 ya ada abstraknya. Mm-mm. Oke, kita coba yang bagian sistematika penulisan yang mana ya? Iya, ini dia tata penulisan maksudnya. Jadi untuk ukuran kertasnya itu A4 80 gram. Ini untuk skripsi ya, sekali lagi ya, naskah skripsi. Kalau sempro mau 75 gram ya nggak apa-apa, bakal akan direvisi ya, di apa namanya, dicoret-coret buat agar lebih sempurna lagi. Tapi kalau udah bentuknya naskah skripsi, udah asli, udah ada CC, sudah bagus, sudah sempurna ya, itu udah pakai yang 80 gram yang tebel ya. Untuk pengetikannya di sini 10 karakter dalam 1 inci ya kan atau 12 poin. Dan untuk keseluruhan naskah dipakai jenis huruf Times New Roman. Nah, ini Times Roman itu ini nih, ya. Times New Roman. Oke. Untuknya tadi kan ada yang apa ya? Eh, ada yang 12. Pokoknya semuanya ini 12 ini, ya. Untuk isi babnya ya. Kalau untuk yang di dalam table itu terserah menyesuaikan. Ini ketentuannya. Nanti ini dapat kok, nanti bisa dibaca. Jarak baris 2 spasi kecuali abstrak maksudnya ini nih ini kalau dicek itu oh ini 1,5 kalau misalkan 2 double ya kayak gitu nah itu dua spasi kalau abstrak enggak abstrak gimana ya nanti aja nanti pembahasan berikutnya ya batas tepi ini nah masing-masing kirinya 4 atasnya 4 bawahnya 3 dan tepi kanannya 3 jadi gimana gambarannya ini aja deh. Nah, ini nih. Jadi kan ini kan kertasnya A4 nih. Ini nggak ada ini toh. Pulpen. Pulpen ya ini. Jadi sebelah sini itu kiri, ini kanan, ini bawah, yang atas ini ya. Heeh. Jadi ini tadi 4, di sini 4. Oh, tempat 3.
4. Di sini 3, di sini 3. 4, 4, 3, 3. Ya. Coba coba ini apa namanya? Ininya 4, 4, 3, 3. Atas 4, kiri 3, bawah 3. Eh, atasnya 4, kanannya 3, bawahnya 3, kirinya 4. Belibet ngomongnya. Oke. Nah, tadi ya. Coba cek ukuran kertasnya yang ini. Nah, sebagai contoh ini layout. Terus di sini pack stub. Di 443. Di sini 4 ya, misalkan 4. Di sini 4, di sini 3, di sini 3. Ukuran kertasnya 4. Ini width-nya 21, height-nya 29. Panjangnya 21, tingginya 29 ya, kayak gitu sih. Kalau di oke, kayak gini jadinya. Nah, ya, di sini kan ini 4 ya. Untuk atasnya tadi 3 ini segini. 4 juga. Sebelah kanannya 3. Ini bawahnya 3. Kita balikan lagi tadi dulu. Oke. Nah, menjorok ke kanan dalam teks sebanyak 7 huruf batas tepi kiri. Ini misalkan ini aliannya baru nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kayak gitu maksudnya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, hampir setara dengan 1 ya. Mm-mm. Dari batas tepi kiri harus dari aliannya yang berdiri atas satu kalimat ya. Harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Oke. Untuk penomoran nanti ya sama kurang lebihnya kayak gitu. Ada penyajian tabel dari gambar. Ini nanti ini skripsi ya. Ini namanya juga skripsi. Apakah di saya ini ada gambar-gambarnya? Nggak ada. Ada, nggak ada. Nah, adanya tabel. Nah, tabel kayak gini tabelnya. Mm-mm. Kurang lebih kayak gitu sih. Baik, itu kita coba cari bawah sampai bawah lagi. Sampai bawah. Oh, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku, ya ini ada subjek dan predikat. Ya, bukan bahasa ya lu gue enggak gitu. Bahasa baku ya. Kita kayak ngomong kayak gini, saya juga kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia yang ya diusahakan sebaik mungkin. Untuk kalimatnya, istilah, kesalahan yang terjadi, nih kata-kata kayak gini nih. Dan ingat bahwa kayak bahasa Inggris itu harus dicetak miring ya. Nanti di sini ada atau kata asing itu harus dicetak miring. Mana ya? Eh, Asing gitu. Mana ya? Ada tulisan kata asing nggak? Kok masing-masing? Nah ini tuh. Kata-kata asing dalam kalimat ditulis dengan huruf miring. Maksudnya bukan asing yang ini terus miring. Bukan. Bahasa Inggrisnya. Kayak gini tuh italic itu miring. Ini bold itu kan bahasa Inggris itu miring. Nah itu maksudnya. Bukan yang ada kata-kata asingnya terus miring. Bukan. Ya kurang lebih begitu. Ternyata udah hampir setengah jam ya. Tadi sudah sampai bawah ya. Sampai bawah. Ya oke. Sampai ya ini contohnya kayak gitu. Nih skripsi. Oke. Mm-mm. Motonya. Mm-mm. Baik itu sih. Mm-mm. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan hari ini. Hmm, Sudah sore soalnya ini jam berapa? 17.29. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti dilanjut berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih sudah standby dan salam sehat dan teruslah berjuang. Sehat-sehat ya. Ini mana ini? Tombol berhentinya mana ini? Kok hilang? Oh, ini dia.